Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudaraku, salam seroja, sehat rohani dan jasmani pada hari ini. Semoga saudari dan saudara senantiasa mengalami sukacita dan kegembiraan. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini menjadi yang terkecil. Ayat mas kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 10 sampai 11. Yesus bersabda, hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Karena itu barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Saudari dan saudara, inti panggilan kita orang Kristiani adalah menjadi rendah hati. Semakin kita mengikuti Kristus, semakin kita rendah hati. Kita hanya punya satu pemimpin, yaitu Kristus, yang telah mengajarkan teladan kerendahan hati. Kristus yang kita imani, yang adalah Allah itu, dia telah mau menjadi manusia. Dia rela merendahkan dirinya, mau menjadi manusia dan mau menjadi yang terkecil di antara kita. Dan dia mau menjadi pelayan. Dia bahkan mau merelakan diri, memberikan dirinya bagi kita. Dia menjadi pelayan sampai dia harus wafat di kayu salib. Selama masa prapaskah, masa tobat ini, kita dipanggil untuk menjadi rendah hati seperti Kristus. Segala gelar, segala status kita hendaknya tidak membuat kita sombong. Apapun gelar kita, apapun status kita, hendaknya membuat kita semakin menyadari panggilan kita. Di sana kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Sebagai seorang pemimpin yang Kristiani, biasanya selalu diingatkan untuk menjadi seorang pelayan. Ada sebuah cerita menarik beberapa minggu yang lalu saya membaca di sebuah portal berita. Ada seorang bupati yang merasa tersinggung karena dia duduk sejajar dengan seorang sopir. Entah apa masalahnya, dia merasa tersinggung dan dia memukul sopir itu. Mungkin ya karena dia seorang bupati dan dia merasa tidak layak dan pantas duduk sejajar dengan seorang sopir. Atau di beberapa tempat lain kita melihat atau mendengar ada orang yang harus dipanggil dengan gelar tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan menjawab. Gelar-gelar itu, saudara dan saudara, hendaknya membuat kita semakin rendah hati seharusnya sebagai seorang pengikut Kristus. Semoga kita sekalian dalam masa prapaskah ini semakin menyadari panggilan kita untuk setia mengikuti Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk teladan Kristus, Putramu yang telah menjadi pemimpin bagi kami, sekaligus mengajarkan teladan kerendahan hati. Semoga dalam masa prapaskah ini kami dapat mewujudkan kerendahan hati itu di dalam kehidupan kami, di dalam upaya kami agar tobat kami menjadi semakin bermakna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudaraku senantiasa mendapat berkat dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.